Yang paling berbahagianya lagi, kata anjing-anjingnya, itu maksiat-maksiat di sekeliling pesantrennya itu hilang dengan sendirinya. Maklum tempat wisata gitu ya. Nah, lalu matur lagi kepada bangsa Abah, Abah ternyata semuanya sudah beres Abah. Nah, pangresa Abah hanya memberikan satu petua. Kalau seandainya hidup kita seakan-akan semrawut, maka luruskan saja ibadahnya. Kalau kita pergi ke dokter, ada nggak jaminan bahwa kalau kamu memakan obat ini pasti akan sembuh? Ada nggak? Pernah dijamin nggak sama dokter seperti itu? Tidak. Kalau kita datang ke sebuah sekolah, ada nggak jaminan ibu, anak ibu sekolah di sini pasti pintar luar biasa? Ada nggak jaminan seperti itu? Tidak ada. Kemudian ada nggak jaminan dari motivator lah yang mengikuti kelas motivasi seri saya, insya Allah akan semangat dalam hidupnya. Ya, dalam ruangan semangat. Begitu keluar rumah lempes aja gitunya, melempem gitu ya. Nah, tapi ketika Allah menyatakan bahwa urusi saja ibadahmu, maka pasti akan Allah bereskan segala sesuatu yang berurusan dengan hidupmu. Subhanallah ya. Terasa sama saya ibu, ketika awal-awal pernikahan, saya maklum tidak punya skill apa-apa gitu ya, hanya bisa baca kitab sedikit-sedikit itu juga ya. Mau melamar ke perusahaan nggak diterima, melamar ke sekolah nggak diterima, sampai nyari di Bandung, sampai nyari di Tasik, nggak diterima juga. Nah, bertahun-tahun saya mencari kerja, tidak dapat gitu ya, hanya semrawutan aja. Tapi ketika saya kembali kepada majelis taklim, majelis zikir, saya mulai mengamalkan sedikit-sedikit amaliyah dari pangresa Abah. Subhanallah, mulai di situ ditata oleh Allah, ditata, sampai akhirnya saya lupa untuk mencari kerja. Sampai sekarang saya nggak kerja. Masya Allah gitu ya. Nah, intan surullah yansurukum. Kalau kamu membela agama Allah, maka pasti Allah akan membela. Intan surullah yansurukum, janji Allah itu. Kalau engkau membela agama Allah, maka pasti akan Allah bela. Bagaimana cara membela Allah, membela agama Allah? Apakah seperti Bapak Agus nih yang ikut pasukan perdamaian PBB ke perbatasan Palestina? Kita mah nggak punya kemampuan untuk itu ya. Atau membela agama Allah itu ikut sebuah organisasi yang memberantas korupsi, memberantas kemaksiatan? Kita juga, saya kayaknya orang-orang sini, terutama saya, para jadi penakut semua ini. Kita mencari aman aja, cari aman gitu ya. Nah, banyak ibu cara untuk membela agama Allah. Tidak bersinggungan dengan orang lain, tidak membuat orang lain marah, tapi membuat hidup kita terarah. Apa itu? Kira-kira apa? Menghidupkan majelis taklim dan majelis zikir, menghidupkan masjid dan musola, menghidupkan majelis-majelis. Insya Allah itu pun salah satu cara untuk membela agama Allah. Katanya, masa Allah harus dibela, masa agama Islam harus dibela? Apa iya? Ya iya atau ya? Tapi membelanya Allah, membelanya Rasulullah, membelanya agama Allah tidak seperti halnya kita membela seseorang. Kalau membela seseorang mah perlu dana, waktu, biaya, kemampuan dan lain sebagainya, betul Bu ya? Tapi kalau membela agama Allah, kita cukup hadir, nggak usah ngajak-ngajak orang lain, juga hadir aja ke musola, ke majelis taklim, ke majelis zikir. Orang-orang di sekeliling ibu dengan sendirinya akan ikut tidak? Ikut ya.
Kok bingung jawabannya ini? 12 tahun ya, 12 tahun saya dan istri mengajak tetangga-tetangga untuk hadir di pengajian-pengajian. Waktu itu masih pakai angkot. Tuh katanya, "Mi, pakai angkot nih ya. 2 angkot, 3 angkot gitu ya. Ke Jakarta hayo, ke Cibubur hayo, ke Jonggol hayo." Wah, pokoknya mah dalam setiap pekan itu ada saja pemberangkatan dari majelis taklim mana gitu di Medland gitu ya, yang diajak ke sana. Nah, lama-lama tercetuslah keinginan untuk menghidupkan majelis di sendiri. Maksudnya tidak hanya meramaikan majelis taklim yang di luaran, tapi kita hidupkan majelis-majelis taklim dan majelis zikir di sekitar Medland. Subhanallah, alhamdulillah, sampai saat ini saya belum pernah membuat undangan gitu ya, belum bikin. Hanya sekedar datang aja ke pengajian. Alhamdulillah ada juga yang datang gitu ya. Kalau kita datang dengan sendirinya, orang pun akan melihat. Masa iya kita yang sering ke majelis taklim diajak gapleh? Mungkin tidak, kan nggak mungkin itu ya. Dengan adanya gapleh dan kita sering ke majelis taklim dan majelis zikir, kayaknya bertentangan gitu ya. Mendingan bayar denda aja daripada ikutan gapleh. Kalau tetangga saya beda lagi, Ibu. Al-Mukarram Ustadz Sahlun ya di CM ya, Ustadz Sahlun. Tahu tetangganya seneng gapleh, dia sendiri ikutan gapleh, cetak, menang terus. Dan setelah menang, saya besok nggak ikutan lah. Kenapa Ustaz? Ustaz Sahlun, hafal ya Ustaz Sahlun? Nah, CM. Saya menang mulu, nggak ada lawan katanya. Akhirnya dengan sendirinya, yang tadinya gapleh-gapleh, akhirnya hilang dengan sendirinya. Dan pengajiannya pun antik tuh, dari mulai 11 malam sampai jam 2. Kalau saya mau udah ngantuk duluan. Nah, itu ya. Jadi tahsilu kasfil hijab, dicapainya mukasyafahnya hijab, terbukanya hijab, an hujubin nafsi, dari hijab-hijab yang ada di dalam diri sendiri, an mir'atil qalbi, dari cerminan kolbu, bitasfiyatiha, dengan membersihkan kolbu itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kemaksiatan di mana-mana di sekeliling kita lah, tidak usah untuk memanggil aparat, tidak usah untuk berdemo besar-besaran, tidak, tapi bitasfiyatiha, dengan membersihkan kolbu kita, insya Allah dengan sendirinya kemaksiatan tersebut akan hilang. Ibu hadirin jamaah sekalian, saya punya kisah yang luar biasa tersentuh ya. Memang saya belum ketemu orangnya, tapi saya sering diceritakan oleh Ustadz Abdul Latif, adik dari Kiai Haji Abu Arif, ya, Fajar Dunia. Di situ beliau temannya di Batu, Malang, itu sama dengan anjing-anjingnya, maklum tempat wisata itu ya. Sekelilingnya banyak orang maksiat, bahkan ya maksiat yang luar biasa ini ya. Itu hampir tiap keluarga itu pelaku maksiat semua, dan semua orang tahu lah gitu ya. Nah, kalau di sini mah di Pangkalan berapa itu? Iya, Pangkalan 12 lah itu ya. 12 ya. Nah, tapi itu lebih dahsyat lagi, Bu, lebih dahsyat. Kalau Pangkalan 12 kan cuma sedikit, tapi di sana, katanya, saya sampai malu ketika melintas ke sana, disangkanya saya bagian dari mereka. Oh, ternyata tidak. Ada satu kejadian, yakni Dakot namanya. Pak Dakot itu salah satu, mohon maaf ya, Germo lah ya, Germo. Nah, dia namanya Germo, pasti banyak yang tentangannya gitu ya. Kalah wilayah oleh Jiger yang lebih dahsyat lagi. Dia dendam tuh ya, dendam. Kemudian sambil mabuk, dia bilang sama orang-orang, siapa di sini yang tahu dukun yang paling sakti katanya.
berbulan-bulan dia mencari seperti itu. Nah, ada temannya, Pak Dakot katanya, kalau mencari dukun sakti, saya tahu alamatnya. Memang buat apa katanya? Saya pengen sakti katanya, biar bisa mengalahkan si itu katanya, sudah mengalahkan saya. Akhirnya dalam keadaan mabok berat, berangkatlah rombongan dari sana. Pak Dakot, anak buahnya 2 orang, sama yang mengantarkan itu 3 orang lah ya, 4 orang di apa namanya, di mobil kolbak. Nah, pas Pak Dakot sampai ke Suralaya katanya, pas dilihat, katanya mau mendatangi dukun sakti, kok ini mah kayak masjid katanya. Dia tahu juga masjid dia kayak masjid katanya. Dalam keadaan mabuk itu, orang-orang paham bahwa dia sedang mabuk gitu ya. Kemudian ditepuk sama petugas pesantren, tepuk pundaknya, tapi malu pakai doa gitu ya. Pak Dakot, ayo kita sowan katanya ke dalam ke madrasah katanya. Nah, maka tanpa dalam keadaan mabuk, Pak Dakot mau aja silaturahim ke Pangresa Abah. Di hadapan Pangresa Abah, wong namanya lagi mabuk gitu ya, Pak Dakot talkin ya, pokoknya talkin lah gitunya. Nah, kemudian terjadilah proses talkin yang cuma beberapa menit itu. Kemudian seperti tersadarkan gitu ya, ada apa ini katanya. Lihat orang-orang pada sholat berjamaah, kemudian berzikir, kemudian ada yang ngaji dan lain sebagainya. Pak Dakot mulai tersentuh. Loh, ini lagu apa katanya, enak banget nih katanya. Lagu nyebutnya La ilaha illallah. Nah, kemudian singkat cerita, Pak Dakot pulang aja ke rumahnya. Dalam keheranan, dia merasakan kenikmatan waktu dia melafazkan zikir itu, nyanyi-nyanyi kata dia marah. Kemudian dia coba-coba untuk mempraktekkan la ilaha illallah, sehari, 2 hari makin nikmat. Pas hari ketiga dia pengen nyoba katanya, ini bener nggak ini, kok makin nikmat gitu ya. Si apa tuh namanya, kan korek api itu ya, dulu mah nggak ada gini korek api di apa namanya, dicekeskan lah gitulah. Cekeskan, saya mah sebentar aja lah zikirnya katanya, cekes gitu ya, 165 truk, ini belum mati juga, dilanjutkan truk, belum mati juga, nggak kerasa sampai malam itu zikirnya. Kok nikmat banget katanya, sama ini nggak mati ini katanya, padahal cuma segini kan korek api. Akhirnya dia menemukan sesuatu bahwa zikir ini bukan zikir sembarangan. Akhirnya yang tadi 2 orang itu, pertama rumah Pak Dakot, yang kedua dua orang temannya lagi, kemudian 3 orang temannya lagi. Nah, dari 3 orang tersebut, subhanallah ya, dari 3 orang tersebut akhirnya banyak yang ikut zikir, akhirnya hampir semua kampung tersebut ikutan zikir. Dan yang lebih anehnya, itu maksiat-maksiat yang sudah puluhan tahun sama dengan di Nagrog berkembang, subhanallah, hilang dengan sendirinya. Allahu Akbar. Sampai sekarang Pak Dakot, saya kalau mendengar nama Abah Anom, saya pengen nangis katanya. Berkah dari wasilah beliau, ini kampung menjadi terberkahi. Allahu Akbar ya. Jadi melihat dari sini, mir'atul qalbi, dari cerminan hati, bitasfiyatiha, dengan membersihkannya. Jangankan orang yang bermasalah, jangankan keluarga yang bermasalah, kampung sekalipun yang sangat parah masalahnya terselesaikan dengan zikir gitu ya. Bagaimana Pak Qadar, apakah percaya atau tidak? Saya mah mau percaya mau tidak, tetap aja saya dimikir. Gitu ya. Nah, tapi insya Allah dengan zikir ini, dengan zikir yang telah kita dapatkan dari guru kita Pangresa Abah,
tidak untuk mencari sesuatu, tidak untuk menghilangkan sesuatu, tidak untuk apa-apa, hanya untuk mencari apa? Mencari rahmat dan ridho Allah, gitu ya. Insya Allah semuanya akan beres. Alhamdulillah. Fayara fiha, maka kita melihat dari tahsilul kasfil hijab tersebut, jamalul kanzil mahfiyyi, keagungan dari sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi bagaimana? Atuh tadi maksiat yang segitu besarnya, maksiat yang sebegitu hebatnya di dua kampung bisa terselesaikan dengan satu metode, yaitu zikrullah fi sirri lubbil qalbi, di dalam sirnya lubnya qalb. Nah, ini adapun sir ini sudah paham ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam hadis qudsi Allah menyatakan, banaitu fi jawfi bani adama, aku membangun di dalam tubuh manusia itu qasran, satu tubuh gitu ya, wa fi qasri sodron, di dalam tubuh itu ada sodron, dada, ini yang paling utama, wa fi sodri qalbi, dan di dalam wa fi sodri qalban, dan di dalam dada ini ada hati, wa fi qalbi syagofan, di dalam hati ini, nah ini secara bahasa umum disebutnya qalbu, tapi sebenarnya di dalam lapisan tasawuf itu ada lapisan lapis. Wa fi qalbi syagofan, di dalam qalbu itu ada syagof, lapisan lebih dalam daripada qalbu. Wa fi syagofi fuadan, dan di dalam syagof itu ada mata hati atau fuad. Wa fil fuadi sirron, dan di dalam lubban. Wa fi fuadi lubban, di dalam fuad itu ada lub, lapisan inti dari hati. Wa fi lubbi sirron, dan di dalam lapisan inti itu ternyata ada yang lebih inti lagi, lebih lembut lagi, yaitu yang disebut dengan sirron. Wa fi sirri ana, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sirnya itulah bahwa aku bersemayam, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di hati, bukan secara fisik, secara zati, bukan, tapi ketika Allah berinteraksi dengan manusia, itulah tempat Allah berinteraksi dengan manusia. Di dalam Al-A'raf disebutkan bahwa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketika Allah berinteraksi dengan manusia, maka yang dipilih Allah untuk tempat berinteraksi yaitu qalbunya. Dan di dalam qalb itu sir yang sesungguhnya adalah sir. Ada tempat rahasia yang dinamakan dengan sir, ya. Wa qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih bisa dipahami ya, bahwa hukum di dalam Islam itu utamanya Quran dan hadis. Namun di antara Quran dan hadis itu ada yang jarang disebut. Apa itu? Hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini, katakan ini ya, ini Quran, ini hadis. Hadis qudsi itu ada di sini. Hadis qudsi adalah hadis yang diucapkan Kangjeng Nabi, tapi redaksi kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi pengucapannya terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan wa qala Allah taala fi hadisil qudsi. Nah, seperti itu ya. Wa qala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Firman Allah tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak termaktub juga di dalam kutubus sittah maupun kutubus tis'ah, kitab yang 6 maupun kitab yang 9, itu adanya di tersendiri, yaitu hadis qudsi. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi?
kuntu kanzan makhfiyya, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rifa, dan aku menginginkan supaya aku dikenal oleh orang-orang, supaya aku dikenal oleh hambaku. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakanlah makhluk-makhluk likai u'rifa, supaya mereka mengenalku. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, walaupun di dalam literatur Islam ma'rifat katakanlah sebagai ilmu yang high class, ma'rifat itu, tapi justru diletakkan pada pertama, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Kata Syekh Ibnu Ruslan bahwa yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Masya Allah ya, bahwa nanti di alam kubur ya, di alam kubur kita, alam kubur itu bukan hanya di pemakaman saja yang disebut alam barzah, itu bisa di, mohon maaf ya, mungkin manusia purba ada yang dimakan macan, ada yang dimakan paus, ada di tenggelam, ada yang terkubur di mana gitu ya, ada yang di kapal selam mungkin. Itu tetap namanya alam barzah ya. Jadi suatu alam yang sudah meninggalkan dunia tapi belum sampai ke akhirat, belum sampai, itu alam barzah. Hidup kita alam rahim kalau secara umum ya, alam rahim, alam dunia, alam barzah, lalu alam akhirat gitu ya. Nah, di alam barzah karena Allah menginginkan supaya diketahui oleh manusia, dan itu hanya bisa diketahui dengan ilmu ma'rifat, bahwa man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu. Ini bukan berarti hanya santri saja, bukan. Pokoknya sedang mencari ilmu dalam artian, kalaupun toh kajiannya sepekan sekali, sebulan sekali, itu dalam artian kita masih terhubung dengan semangatnya menghidupkan majelis ta'lim, majelis zikir, ahlan wa sahlan. Mangga. Nah, ketika kita meninggal, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, dalam artian dia masih menyimpan rasa semangat untuk menghidupkan majelis ta'lim, majelis zikir, fa arsalahu Allahu malakani fi qabrihi, maka Allah akan mengirimkan dua orang malaikat ke alam kuburnya. Untuk apa mengirimkan dua malaikat? Yu'allimanihi, untuk mengajari dia, dua orang malaikat tersebut, kepada orang yang meninggal tersebut, ilmu ma'rifata, tentang ilmu ma'rifah. Sampai kapan? Hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah. Bayangkan, ketika kita meninggal, wallahu alam, sampai dibangkitkan lagi, wallahu alam, berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, yang jelas hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah, hanya diajarkan oleh dua malaikat. Yang diajarkannya hanya satu, ilmu apa? Ilmu ma'rifat. Hatta sampai ba'athallahu fi qabrihi, Allah membangkitkan di dalam kuburnya ketika yaumul ba'ats nanti, aliman wa arifan, subhanallah ya, akan dibangkitkan menjadi orang yang alim dan orang yang makrifat kepada Allah, dengan asbab kita masih semangat dalam mencari ilmu, walaupun kajiannya mungkin sebulan sekali atau bahkan sepekan sekali, atau bisa jadi setiap hari ya. Nah, insya Allah ya. Apakah mencari ilmu hanya ada di majelis ta'lim saja? Tidak, depan HP juga majelis ta'lim itu ya.
cari TikTok yang ada kajian-kajiannya, cari YouTube, cari snack video. Ini mantan YouTuber ini. Nah, sekarang mah seharusnya Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian ya, seharusnya orang-orang zaman sekarang itu harus lebih pintar dari zaman-zaman dulu. Kenapa? Atau tinggal klik aja sudah jadi ilmu ya. Yang tadinya belum siap ceramah, asal klik aja 5 menit di depan HP, oh bisa langsung ceramah itu. Cari bahan LC langsung bukan lisensi ya, langsung ceramah. Subhanallah ya. Insya Allah semua juga makin pinter ya. Anak-anak juga kita sekarang udah megang HP ya. Padahal saya dulu megang HP sudah lulus kuliah saya. Karena Cooper di hanya para dosen aja yang bisa megang HP. Saya bilang apa itu ya yang hitam-hitam. Sekarang mah anak-anak SD udah pada megang HP ya. Nah, harusnya mudah-mudahan HP itu bisa membawa kita kepada jalan kemaslahatan. Semakin nambah ilmu, semakin nambah semangat, semakin nambah pergaulan dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang bisa menambah cuan dari HP ya. Para YouTuber tuh. Nah, alhamdulillah yang hadis barusan itu dalam setiap pembahasan tasawuf pasti terungkap. Apa? Karena hadis qudsi tersebut menyatakan tentang keabsahan atau kemestian sebuah makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa makrifat, bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Kan di dalam penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, lafaz liya'budun dimaknai ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilani-nya yang 5 jilid sebagai liya'rifun, untuk bermakrifat kepadaku, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan alasan faman lam ya'rifhu kaifa ya'buduhu. Orang yang tidak bermakrifat kepada Allah, orang yang tidak mengenal kepada gurunya, orang yang tidak mengenal kepada temannya, bagaimana mungkin bisa bersilaturahim? Bagaimana mungkin bisa belajar sama gurunya kalau tidak mengenal gurunya? Maka liya'budun di sini dimaknai liya'rifuni, untuk bermakrifat atau mengenal aku, kata Allah. Dikuatkan di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiya fa'ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa likai u'rifa. Aku, kata Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin agar keberadaanku diketahui oleh orang-orang, diketahui oleh seluruh makhlukku. Fa khalaqtul khalqa, maka kuciptakan para makhluk likai u'rifa, untuk mereka supaya mengenalku. Subhanallah ya. Nah, alhamdulillah bab tentang makrifat sudah selesai, gitu ya. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal bahwa diri kita. Sedikit lagi, ibu-ibu tadi masih ingat nggak judul materi Bu Dede apa? Yang tadi pagi? Masa lupa lagi? Mengenali diri sendiri untuk menggapai ridho ilahi, begitu ya. Mengenal diri sendiri untuk menggapai ridho ilahi. Mudah-mudahan setelah kita semuanya mengenal diri kita, hakikat diri kita, insya Allah mudah-mudahan semakin mengenal Allah, semakin kita tersambung kalbu kita untuk senantiasa beribadah mencari rahmat dan ridho Allah.